Halo Scorpio, welcome back to my channel Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Scorpio. Menangis histeris ketika rahasia besar di hidupmu tersebar luas. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacanya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Eight of Cups, ada Ten of Swords, ada kartu Death juga di sini. Ada Eight of Swords dan di sini ada Temperance. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Eight of Cups. Saya merasakan di sini ini apa ya? Kayaknya semua mata saat ini tertuju ke dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu. Ini bisa tentang kayak ada masalah ya, ada konflik ya dalam rumah tangga kamu. Ini bisa tentang kamu yang ninggalin dia atau sebaliknya, atau dia yang ninggalin kamu. Ini bisa tentang ada yang sebagian kamu yang kayaknya udah gak bisa bertahan ya, kayak udah gak bisa bertahan dengan hubungan kamu saat ini. Dan konflik di antara kamu dan pasangan kamu ini sudah kayaknya sudah jadi konsumsi publik ya. Kayak sudah jadi omongan orang di sekitar kamu saat ini. Gimana pun kamu berusaha untuk menutupi konflik dalam rumah tangga kamu, entah itu dia yang selingkuh atau kamu yang selingkuh di sini, entah kamu yang ninggalin dia atau dia yang ninggalin kamu. Ini kayaknya udah jadi bola liar ya, udah kemana-mana, atau banyak yang nambah-nambahin di sini, atau ada fitnah di sini. Ya memang mungkin di sini kamu yang meninggalkan, tetapi ada alasannya. Kenapa kamu meninggalkan? Karena mungkin udah capek, udah lelah dengan tingkahnya, kelakuannya, kesalahannya. Ya mungkin yang orang lain nilai ya kamu yang ninggalin, ya artinya kamu yang salah. Itu dalam pemikiran orang ya, itu adalah dalam pandangan orang-orang. Karena posisinya kamu yang ninggalin pasangan, tapi mereka tidak pernah tahu alasan kamu meninggalkan ini karena apa. Tentunya kesabaran sudah ya, maaf udah, tapi nggak ada perubahan, tapi semakin menjadi-jadi. Tentunya ya ada alasan kamu kenapa kamu pergi ninggalin pasangan kamu.
Ada yang positif, ada yang negatif juga sebenarnya di sini. Ada negatif ya, bisa saja kamu pergi dengan seseorang yang lebih baik ya dari pasangan kamu. Atau kalau dalam positifnya karena memang udah nggak tahan dengan keadaan yang seperti ini. Ya mungkin dengan pasangan yang berselingkuh ya. Dengan dia yang tidak pernah bisa menghargai kamu sebagai pasangannya. Artinya langkah yang kamu ambil ini tentunya sudah dengan pemikiran yang sangat matang ya. Oke, dan memang semua mata tertuju kepada kamu karena memang konflik, peristiwa yang sedang terjadi atau yang sedang menimpa kamu saat ini. Tentang perpisahan ya, tentang masalah rumah tangga ya, apalagi saat ini banyak orang yang kayak berusaha untuk bongkar semua itu. Oke. Berusaha untuk buka cerita tentang kamu dan pasangan kamu, ada sebagian yang seperti ini. Ada juga yang pura-pura simpati tapi ngomongin kamu di belakang kamu. Di hadapan kamu ya mungkin mereka begitu bersimpati, tetapi ternyata di belakang kamu tidak seperti itu. Sebaliknya. Ada Ten of Swords, ada hal-hal yang membuat kamu di sini kayaknya ya mungkin untuk sementara menutup diri atau menarik diri dari lingkungan sosial, pertemanan, atau keluarga ya. Karena kejadian ini, karena peristiwa ini yang sedang menimpa hidup kamu. Jadi ada hal-hal yang membuat kamu di sini menarik diri, pengennya sendiri dulu, pengennya nggak mau ketemu orang dulu karena masih ada perasaan malu, ada perasaan kecewa, sakit hati juga ya. Kadang ada kebencian juga terhadap orang-orang yang ngomongin kamu yang mungkin tidak sesuai dengan fakta. Orang-orang yang nambah-nambahin cerita yang nggak sesuai fakta. Ada juga kemarahan, sebenarnya ada kemarahan juga, ada perasaan kesal ya. Apalagi mungkin yang ngomongin kamu ini orang-orang yang kamu kenal juga, orang-orang yang dekat juga. Bukannya support, malah semakin menjatuhkan. Ada, jadi itu ada hal-hal yang bikin kamu itu menarik diri. Udah males aja ya ketemu orang yang nanyain ini, nanyain itu. Ada yang justru terang-terangan, kenapa begini, kenapa begitu. Ya mungkin di sini kamu juga butuh privasi ya, butuh waktu untuk tenang dulu, butuh waktu untuk mikirin dulu. Jadi orang-orang itu nggak ngerti, orang-orang itu nggak paham, oke? Nggak paham tentang perasaan kamu yang sebenarnya. Karena di sini sebenarnya kamu juga butuh support, bukan butuh butuh cacian atau makian atau merendahkan atau mengatakan kamu salah dan ini dan itu. Bukan itu yang kamu butuhkan. Kamu butuh support dan butuh didengar, bukan butuh dihakimi. Itu. Karena mungkin ada yang menghakimi, ada yang langsung ngomong kamu sih yang salah. Ada yang seperti itu, menyalahkan. Padahal mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya bisa menilai. Tapi intinya apapun yang kamu putuskan, apapun yang kamu pilih saat ini itu adalah yang terbaik. Entah itu pergi meninggalkan atau mungkin bertahan, apapun itu, tentunya kamu sudah dengan pemikiran yang sangat matang. Oke? Ada kartu Death di sini. Ini sebuah perubahan ya. Saya merasakan ini sebuah perubahan. Ya artinya memang ada yang berakhir. Ada yang berakhir. Ini untuk sebagian kamu. Ada yang memang berakhir, entah itu hubungan kamu dengan pasangan kamu atau apapun ya yang berakhir, tetapi itu adalah sesuatu awal yang baru yang akan dimulai. Kartu Death di sini tidak hanya tentang akhir ya atau tentang kesedihan aja, tentang keterpurukan bukan, tetapi ini juga bisa tentang sesuatu hal yang dimulai yang akan bikin kamu itu jadi lebih baik lagi. Oke, banyak hal ya yang kamu rubah di sini tentang pemikiran kamu, cara pandang kamu terhadap permasalahan, terhadap orang-orang yang menilai kamu, terhadap orang-orang yang mengatakan hal buruk tentang kamu. Kamu sudah lebih bersikap kayak cuek ya, nggak terlalu peduli. Kamu berusaha untuk menjadikan setiap perkataan orang, penilaian orang untuk motivasi diri kamu. Itu yang terpenting. Jadi banyak hal yang berubah dalam diri kamu ke arah yang lebih positif. Penampilan juga ya, berusaha untuk merubah penampilan jadi lebih fresh, lebih tenang pikirannya, lebih bahagia ya, untuk tidak terlalu mikirin hal-hal yang menambah beban dalam kehidupan kamu. Artinya kartu Death di sini perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih positif.
Ini juga tidak lepas saya lihat ini tentang gimana cara kamu untuk kayak melepaskan ya. Kayak udah bisa merelakan, itu artinya. Udah bisa merelakan, udah bisa melepaskan, sudah sudah lebih legowo ya, sudah lebih tenang hidupnya di saat kamu sudah tidak terlalu mikirin perasaan orang atau mikirin perkataan orang. Udah lebih punya komitmen terhadap diri kamu sendiri, sudah lebih punya udah lebih jujur aja, udah nggak mau terlalu memaksakan atau mungkin mentargetkan sesuatu. Kamu sudah lebih udah lebih ikhlas tentang apapun yang udah terjadi, baik tentang pasangan yang selingkuh atau mungkin pasangan yang ninggalin kamu. Ada ya yang mungkin ini untuk sebagian kamu yang pasangannya ninggalin kamu demi seseorang yang dia anggap lebih baik dari kamu, ada. Tapi kayak kamu udah melepaskan, kamu udah di titik dimana kamu udah pasrah, udah lebih tenang, udah lebih damai dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu artinya di sini udah lebih ikhlas tentang apapun yang udah terjadi. Karena ternyata perasaan ikhlas, merelakan memang nggak mudah ya. Memang nggak semudah membalikan telapak tangan atau nggak semudah yang saya katakan untuk ikhlas dan untuk merelakan sesuatu hal yang udah terjadi. Tapi kamu lebih mampu untuk menyeimbangkan antara hati dan pikiran kamu, karena ternyata akan jauh membuat perasaan kamu itu lebih tenang dan lebih damai dibanding kamu harus nyimpan kemarahan, kamu harus nyimpan dendam, yang ujung-ujungnya kamu akan semakin dalam keterpurukan, yang ujung-ujungnya kamu gak akan bisa maju, yang ujung-ujungnya kamu nggak akan bisa bahagia lagi jika kamu terus-terusan dalam kesedihan. Artinya seimbangkan antara hati dan pikiran kamu untuk lebih realistis, untuk lebih logika dalam menjalani kehidupan, dalam memilih hal apapun dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada your dream, ada emotion. Di sini ada time for healing, ada it's time to release, dan di sini ada prosperity. Dari tebaran kartu oracle ini, saya lihat di sini apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu itu tidak akan mengubur mimpi kamu ya. Meski ada yang nyakitin kamu, ada yang zolimin kamu, atau ada yang fitnah kamu di sini, apapun yang terjadi ya, tetapi itu tidak akan mengubur mimpi kamu. Justru semua yang terjadi, semua yang menimpa kamu membuat kamu lebih berusaha untuk gimana cara kamu untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpi kamu. Yaitu tadi, memang kadang ada emosi di sini, ada emosi yang mungkin tidak bisa kamu keluarkan, yang tertahan ya, emosi yang tertahan, tetapi pada akhirnya pelan-pelan kamu mulai bisa belajar untuk mengendalikan. Ya memang kadang banyak hal-hal yang terjadi tidak terkendali ya, banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan keinginan. Tapi di sini penting untuk kamu lebih bisa mengendalikan diri kamu, untuk lebih bisa menghadapi apapun ya, menghadapi apapun ujiannya, cobaannya ya, dengan berpikir apapun yang terjadi dalam hidup ya memang kadang udah digariskan, memang kadang sudah ditentukan, ya mau dan nggak mau ya kamu harus jalanin, hadapi. Yang terpenting kamu di sini punya mental yang kuat untuk bisa menghadapi apapun itu. Karena akan ada saatnya ya, akan ada saatnya semua permasalahan itu akan terselesaikan dengan sendirinya. Meski kamu, mungkin ada sebagian kamu yang gak ketemu jalan keluar tentang permasalahan atau konflik yang sedang kamu hadapi. Tapi nanti berjalannya waktu, itu akan akan ketemu jalan keluarnya, akan terselesaikan. Asal di sini kamu berfokus kepada penyelesaian, bukan berfokus kepada masalah. Artinya tidak ngungkit-ngungkit masalah,
Tidak ngungkit-ngungkit tentang apa yang sudah terjadi. Yang udah terjadi ya udah, biarkan terjadi. Fokus kamu ya saat ini bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kehidupan kamu, berusaha untuk berpikir positif, menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Ya meskipun pikiran positif ini tidak mampu mengubah apa yang udah terjadi di masa lalu ya, tetapi setidaknya dengan kamu berpikir positif itu mampu untuk membuat kamu lebih mempersiapkan masa depan atau langkah yang lebih baik lagi. Jadi jangan biarkan prasangka buruk itu membuat perasaan kamu terus-terusan sedih, kecewa, kepikiran, terbebani. Jangan sampai. Oke, jangan sampai. Artinya kamu harus mampu untuk lebih berprasangka baik terhadap apapun yang sedang terjadi. Entah itu sebuah pengkhianatan, entah itu sebuah hal yang sangat menyakitkan kamu, apapun yang terjadi, apapun ya semua itu punya alasannya, punya sebab dan akibat. Yang terpenting kamu harus punya pemikiran yang lebih maju. Untuk tidak melihat dari satu sisi saja. Melihat apa yang terjadi ternyata semua punya alasannya. Itu tadi, kamu harus mampu untuk mengendalikan pikiran, perasaan kamu, emosi kamu untuk tetap baik-baik aja. Dan semua yang kamu lakukan itu ya untuk melindungi sebenarnya, untuk melindungi perasaan kamu, pikiran kamu, mental kamu agar baik-baik aja. Jangan sampai terpengaruh dengan sesuatu hal yang nantinya justru membuat kamu semakin dalam keterpurukan. Jadi nggak usah nyimpan atau memendam sebuah kebencian ya terhadap orang yang nyakitin kamu, terhadap orang yang membicarakan kamu. Ya udah, biarkan. Yang saat ini fokus kamu adalah tentang sebuah pembuktian. Yang pembuktian ini yang akan buat mereka terdiam nantinya tentang orang yang ngomongin kamu yang tidak-tidak, tentang orang yang gosipin kamu. Mereka terdiam dengan sebuah pembuktian yang akan kamu lakukan nantinya. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk lebih berani lagi ya menghadapi apapun rintangannya, apapun kenyataannya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.